Kemarin sempat ada yang rekomen, Bang, coba pakai indikator SMC atau Smart Money Concept ya. Karena banyak juga sebenarnya analis yang pakai SMC ya. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama aku pakai, udah pernah juga aku pakai dari 2021 akhir kalau nggak salah atau 2022 awal, dari tahun lalu ya intinya. Dan sepertinya ya sebenarnya ini indikator itu kan cocok-cocokan aja ya, tergantung feel-nya juga. Karena sebagaimanapun misalnya kita mau entry itu sebenarnya intinya itu sama, melihat suatu konfirmasi kayak gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya konfirmasi buy, konfirmasi sell, baik short term apalagi long term, karena yang short term ini lebih susah daripada yang long term. Kalau long term kalian beli BTC di harga sekarang juga di tahun depan kalian udah pasti yakin, semua manusia juga pasti yakin di tahun depan udah bakal naik atau mungkin udah di Desember tahun depan bisa ATH ya. Mungkin ya, tapi untuk short term ya bisa nggak kita ngebaca ini harga sekarang 30.200, besok kira-kira ke berapa, bisa nggak ya? Nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Nah tapi pada intinya indikator itu diciptakan untuk mempermudah ya, dan kita memakai indikator itu sebagai alat konfirmasi. Nah di sini aku coba pakai SMC ya, dan sebenarnya aku juga udah familiar ya sama indikatornya ya. Change of channel, break of structure, kemudian EKL itu aku nggak tahu apa. Dan di sini juga ada kayak modelan kita tuh sebenarnya konfirmasi kalau di sini sih lebih ke BOS atau break of structure kalau aku pakai ya. Nah, cuman di sini ya metode support and resistance itu kayaknya agak sedikit lebih beda dan sedikit lebih tebal gitu ya. Nah, jadi untuk short term kalau menurut aku sih kayaknya agak kurang apa ya? Kurang optimal kayak gitu ya. Nah, kayak punya aku di sini ya ada demand-demandan ya kan. Kalian bisa lihat sendiri sebenarnya ini sama juga analisanya. Nah, gambar aku dengan gambar dia tuh sama guys. Yang digambar tuh sama sebenarnya ya. Cuman di sini dia pakai metode konfirmasinya tuh kayak pola A, pola B, pola C yang kayak BOS, CHO, CH itu ya. Nah, kemudian di sini lebih ke apa ya? Lebih cenderung melihat kayak ke lebih gimana ya? Dan ini pokoknya lebih mengincar kayak harga terendah atau harga tertinggi gitu ya. Nah intinya ini nih ngejar struktur ya, struktur penuh, struktur rusak, atau struktur bikin struktur baru kayak gitu. Nah sebenarnya aku bukan master juga di ini ya, tapi kalau diajak pakai EMA 200 ataupun RSI gas aja. Karena itu cuman indikator aku yang paling hatam ya guys ya. Dan semua orang sebenarnya juga pakai RSI, tapi nggak semua orang bisa pakai RSI untuk konfirmasi bull diff atau bear diff secepat kilat kayak yang aku pakai kayak gitu ya. Nah pertanyaannya, Bitcoin bakal dibawa kemana bang? Oke, karena berhubung hari ini adalah hari weekend ya, dan sehari ini kayaknya sideways aja guys. Dan kita lihat dulu hari ini Bitcoin tuh kayaknya beneran nggak kemana-mana ya. Ini hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. Dari jam pagi tadi kita lihat, dari pagi 8 Juli di sini jam 1. Oke, kita konfirmasinya jam 7 ya. Kita lihat dari jam 7. Oke, jam 7 di sini ya, sampai detik ini ya sideways saja, baru 0,4%. Nggak naik, nggak turun 1%, dan benar-benar ini kategori yang sideways saja. Dan plan aku sih tadi sama ya. Kita akan meretest dulu yang di sini nih, EMA 215 menit kalau misalnya mau terjun, tapi belum ke retest guys. Dan kayaknya memang belum ada pergerakan atau perubahan atau structure volume yang bisa kita gunakan untuk entry, apalagi di short term. Kalau kita mau nge-short, lucu aja sih sebenarnya nge-short di support ya kan. Kalau misalnya nge-short di support itu ketika ada pressure sell di time frame gede kayak gini. Ini 1 jamnya kan belum ada sell pressure ya, ini masih kategori sideways. Dan kemudian di 4 jam juga ya nggak ada pola gitu ya. Sebenarnya konfirmasi itu yang segalanya penting, tapi kalau misalnya kalian yakin sebenarnya bisa aja sih pola kayak gini tuh di HK, kemudian dia bakal bikin pola candling yang baru. Oke. Nah karena range sidewaysnya sampai besok mungkin di area sama kayak kemarin, mungkin ya 30,1 maksudnya 30,1 sampai 30,4. Kita bikin lah ya 30,4. Siapa tahu dia mau nge-retest MA 200-nya yang tadi yang belum kejemput. Nah, untuk closing weekly besok ya. Kalau misalnya di hari Senin, ini udah mulai kelihatan bear diff-nya. Kenapa? Di sini udah ada rejection yang sangat keras untuk time frame weekly ya. Dan kalau kita perhatikan ini persis dengan yang kayak di sini kemarin. Ada suatu rejection yang sangat keras banget. Kemudian dia merah, dibalas hijau, dibalas bolak-balik, dibikin sama lah. Yang penting intinya tuh nggak langsung kayak terjerot langsung terjun, enggak ya. Tetap
terstruktur guys. Nah yang nanya bang itu indikator apa gitu ya. Nah itu indikatornya kalian cek aja smart money concept dari yang Luxalgo yang paling atas itu ya, kalian pakai aja ya, karena sebenarnya ya semua orang bisa pakai tapi nggak semua orang bisa baca kayak gitu ya. Nah jadi tetap pakai manual aja sebenarnya kalau aku. Nah ini udah kita di 31 lagi, 32 lagi guys ya. Nah jadi apakah dia akan retest lagi ke supportnya, dan kalau kita lihat di 15 menit kayaknya ya strukturnya masih sama. Dan tadi oh iya guys sorry, ini udah sempat nge-retest tadi ya di EMA 200 nya di sini ya. Dan apakah akan turun? Dari analisa aku yang tadi sih dia nge-retest 3 kali nggak sanggup ya, dan harusnya sih turun kayak gitu. Apakah kita akan change setup gitu ya, tapi kalau kita change setup ini RR-nya kecil banget, tipis banget nih sebenarnya. Kalau misalnya kita bikin di sini sampai nggak ya, ini agak susah juga sih guys ya, ini nggak sampai berapa persen ini ya, sulit ini sampai 1% pun kayaknya enggak. Dan kalau misalnya dia reject juga di situ kayaknya belum kuat juga kayak gitu guys ya. Nah jadi kira-kira gitu aja ya intinya ya. Kalau aku sih sideways hari Sabtu ya tunggu aja sih gitu ya. Semoga nanti jam 7 atau jam 11 ada konfirmasi lagi sehingga kita bisa masuk. Oke, terima kasih udah nonton video ini, see you next video, bye bye.